selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Iya, sehat dong, karena sudah divaksin kemarin semuanya ya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik ya. Kita masih di tema 6, subtema berapa? Subtema 3 ya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu Guru akan selalu mengingatkan dan selalu tidak pernah bosan mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan yang harus selalu kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah atau kalian sedang berada di luar rumah. Ya, apapun kegiatannya selalu menggunakan masker. Jangan lupa untuk mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan membawa selalu hand sanitizer kemanapun kalian pergi, dan jangan lupa mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun cair juga ya, agar kita semua bisa terhindar dari COVID-19 ya. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dimanapun kalian berada ya. Nah, oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan buka dengan doa pembuka, yaitu doa Bapa Kami. Nah, di sini Ibu Guru sudah siapkan teksnya ya, kita akan berdoa bersama-sama. Nah, sekarang mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita awali pagi hari ini dengan pantun sebagai pembuka kita di awal pembelajaran. Nah, perhatikan di sini Ibu Guru punya 2 pantun ya. Pantun yang pertama, dengarkan baik-baik. Buah pepaya, buah alpukat, ayo dimakan bersama sahabat. Mari berkarya penuh semangat. Salam pagi dan salam sehat. Ya. Nah, ini adalah awal dari pagi hari ini. Kemudian yang kedua, jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa datang. Yeay. Nah, ini adalah 2 pantun yang akan mengawali kita dalam pembelajaran pagi hari ini ya. Nah, di sini kita akan melihat materi apa saja yang akan kita pelajari. Nah, materi yang pertama ya, kita masuk di pembelajaran yang keempat. Apakah yang ada di pembelajaran yang keempat? Nah, yang pertama itu adalah menemukan makna puisi, kemudian yang kedua itu barang tambang, yang ketiga perayaan keagamaan di Indonesia. Nah, jadi ada 3 materi yang akan kita bahas hari ini. Sekarang anak-anak bisa siapkan buku tulisnya ya, kemudian buku tema ya, buku LKS-nya, dan simak baik-baik materi hari ini. Yang pertama kita akan masuk materi menemukan makna puisi. Nah, menemukan makna puisi di sini ya, kita akan melihat makna puisi itu apa sih. Nah, jadi anak-anak, makna puisi itu sangat penting untuk diketahui oleh pembaca puisi ya. Pembaca puisi itu bisa orang lain, kemudian bisa juga kita ya. Jadi kita di sini dalam membaca sebuah puisi, kita harus tahu ya apa makna dari puisi yang kita baca. Puisi itu ingin bercerita tentang apa, kemudian apa makna di dalam puisi tersebut. Nah, manfaatnya itu apa? Nah, manfaatnya kita dapat mengetahui maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembaca puisi. Ya, nah penulis itu siapa? Nah, penulis itu adalah orang yang membuat puisi tadi. Kemudian pembaca siapa? Pembaca itu adalah kita yang membaca puisi tersebut. Jadi di sini kita harus tahu makna apa, kemudian manfaat apa yang akan disampaikan dalam puisi tersebut. Next. Nah, siapa itu pembaca?
Nah, pembaca itu adalah orang yang membacakan sebuah puisi di depan banyak orang dengan suara yang lantang tanpa menggunakan teks puisi. Jadi itu yang disebut dengan pembaca. Kemudian siapa itu penulis? Nah, penulis itu adalah orang yang menulis sebuah puisi berdasarkan yang dialami dalam hidupnya atau bisa juga hasil dari imajinasi atau hayalannya sendiri, ya. Jadi orang tersebut menulis sebuah puisi itu berdasarkan imajinasinya, ya, berdasarkan hayalannya, atau bisa juga berdasarkan fakta atau kejadian nyata yang ia alami dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ia bisa tuangkannya dalam bentuk puisi. Nah, makna puisi bisa diperoleh dengan mengubah puisi menjadi prosa, yaitu ada melalui dua cara. Nah, cara yang pertama anak-anak bisa perhatikan dengan menambahkan tanda titik atau koma dengan tanda garis miring 1. Ya, ini untuk tanda baca koma, dan tanda miring 2 itu untuk tanda baca titik, ya. Jadi ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua dengan menambahkan kata sambung dengan kata depan. Nah, kita juga bisa menambahkan kata di antara kata dalam puisi, ya. Jadi dengan menambahkan kata sambung dan kata depan, kemudian kita juga bisa menambahkan di antara dalam sebuah kata puisi. Nah, itu adalah dua cara kita mengubah puisi menjadi sebuah prosa. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada contoh puisi. Ya, contoh puisinya adalah tentang Laskar Pelangi. Nah, siapa di sini yang mau membacakannya? Ya, yang mau membacakan puisi tentang Laskar Pelangi, yaitu karya Nizi, ya, atau karya Niji, ya. Kalian perhatikan baik-baik siapa yang mau membacakannya. Oke, kalau tidak ada, ibu guru akan bacakan, ya. Nah, kalian dengarkan baik-baik. Laskar Pelangi, karya Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Walau dunia seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau dunia tak seindah surga. Nah, cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Nah, ini adalah contoh puisi Laskar Pelangi karya Niji, ya, atau karya Niji. Nah, kalian bisa mencari contoh, ya, bagaimana membacakan puisi tentang Laskar Pelangi karya Niji ini. Kalian bisa mendengarkan dengan baik bagaimana pelafalannya, bagaimana intonasinya, bagaimana tinggi rendahnya dalam membacakan sebuah puisi, ya. Ibu guru tadi sudah mencontohkan, nanti kalian juga bisa mencari, ya, bagaimana cara membacakan puisi tentang Laskar Pelangi. Nah, di sini ya ada beberapa pertanyaan tentang puisi yang sudah kita bacakan tadi. Yang pertama, tuliskan makna puisi di atas dalam buku catatanmu. Nah, makna puisi di atas adalah kita harus punya mimpi untuk membangun masa depan yang cerah. Walau kita memiliki keterbatasan, kita tidak boleh menyerah pada keadaan kita saat ini, karena tidak akan menetapkan kehidupan kita di masa depan, dan kita harus selalu bersyukur. Kita harus terus berusaha, berjuang, berdoa untuk menggapai impian kita. Yang kedua, tandai kalimat dalam baris puisi di atas dengan meletakkan tanda jeda dan tekanan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Nah, anak-anak perhatikan di samping ini. Nah, ini sudah ada tanda-tandanya.
Ya, garis miring 1, garis miring 2 seperti yang tadi kita sudah lihat ya.